Kasih karunia hanya dapat tumbuh subur di dalam hati yang terus-menerus dikupas dari benih-benih kebenaran yang berharga. Ya. Duri-duri dosa akan tumbuh di tanah manapun. Mereka tidak memerlukan pengolahan. Ini kemarin udah kita bahas ya, bahwa kalau dosa itu tidak perlu disiram, tidak perlu dikasih pupuk, dibiarkan begitu saja, dia akan tumbuh sendiri. Ya, tidak perlu ada pemeliharaan. Tetapi kasih karunia harus diolah dengan hati-hati. Lihat, ini beda ya. Tentang kasih karunia itu harus benar-benar dipelihara, dipertahankan, diperjuangkan. Ya, kita harus benar pahami apa yang dilarang, itu harus dipelihara. Sedangkan pelanggaran hukum, tidak perlu kita lakukan apapun. Pelanggaran hukum itu bisa berkembang dengan sendiri. Penghalang dan duri selalu siap untuk tumbuh dan pekerjaan pemurnian harus terus berlanjut. Jika hati tidak dijaga di bawah kendali Allah, jika Roh Kudus tidak bekerja tanpa henti untuk memurnikan dan memuliakan karakter, maka kebiasaan lama akan menampakkan diri di dalam kehidupan. Itulah sebabnya tadi kita disuruh mengosongkan diri. Karena kalau kita tidak mengosongkan diri, maka ya ini seperti ini dikatakan, bahwa duri-duri dosa itu akan tumbuh sendiri, nggak usah pakai disiram, tidak perlu dipupuk, tidak perlu dipelihara, dia akan tumbuh sendiri. Jadi makanya harus dikosongkan. Kita harus berjuang untuk meninggalkan manusia yang lama. Karena kalau kita tidak meninggalkan atau mengosongkan diri, maka manusia lama kita akan kembali lagi menampakkan dalam. Ya, lanjut. Manusia dapat saja mengaku percaya kepada Injil, tapi jika mereka tidak dikuduskan oleh Injil, maka pengakuan mereka tidak ada gunanya. Ya, tadi kita udah bahas juga soal pengakuan, tapi tidak ada perbedaan dengan orang dunia. Jika mereka tidak memperoleh kemenangan atas dosa, maka dosa akan memperoleh kemenangan atas mereka. Ya, jadi kita bisa lihat kalau kita nggak berjuang mengalahkan dosa, maka dosa itulah yang memenangkan kita. Duri yang telah dipotong tetapi tidak dicabut, jadi hanya sekedar di permukaannya saja yang dihilangkan, tapi tidak sampai ke akar-akarnya, akan terus tumbuh. Jadi duri itu akan tumbuh sampai jiwa mereka dipenuhi olehnya. Nah, akhirnya sampai semuanya dipenuhi olehnya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan minta kita mengosongkan botol kita. Ya, karena apa? Karena kalau tidak dikosongkan, maka duri itu akan dengan sendirinya tumbuh dan secara naluri dia akan memenuhi seluruh jiwa kita. Terhimpitlah benih-benih kebenaran itu. Kristus menjelaskan hal-hal berbahaya bagi jiwa. Nah, jadi Kristus sudah cukup banyak memberikan hal-hal yang berbahaya bagi kita, ya. Tinggal kitanya mau menggunakannya atau tidak, atau kita mau tawar-tawar. Kita mau memandang sebagai perkara yang kecil seperti Adam dan Hawa tadi, ya. Kembali lagi yang memutuskan adalah kita sendiri. Apakah mau jadi penurut ataukah mau menjadi pelakon. Kita lanjut. Seperti yang dicatat oleh Markus, ia menyebutkan kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan dan hawa nafsu dari hal-hal lain. Khawatiran akan dunia ini, tidak ada kelas yang bebas dari godaan untuk mementingkan hal-hal duniawi. Ya, saudara, boleh geser ke kanan, Del. Ada catatan di sebelah kanan, Del. Ya, kita lihat di sini. Hal-hal duniawi apa yang dimaksudkan oleh paragraf ini? Kepelesiran, cinta akan pesona-pesona duniawi? Bukan, ya. Jadi kalau kita coba dikecilkan deh, sebelah kirinya kita baca dulu deh. Ya.
Oh, ini belum ya, belum ya. Kita belum sampai ke sini ya. Ya udah kita yang ke atas dulu. Yang tadi sampai di mana tadi? Ah ya, kita baru sampai di sini ya. Kita belum sampai yang di tempat paragraf yang tadi. Oke, tidak ada kelas. Nah tadi, tidak ada kelas yang bebas dari godaan untuk mementingkan hal-hal duniawi. Jelas geser deh, ya. Jadi di sini sesuai dengan yang apa yang kita udah pelajari minggu lalu, ya, tidak ada kelas yang bebas dari godaan untuk mementingkan hal-hal duniawi, ya. Nah, hal-hal duniawi apa yang dibicarakan di sini, ya? Bagi orang miskin, kerja keras, kekurangan serta ketakutan akan kekurangan membawa kebingungan dan beban, ya. Jadi hal-hal duniawi yang disebutkan di sini seperti tadi kita baca, ya, walaupun nanti di bagian bawah duniawi di sini bukan bicara tentang kepelesiran, keduniawian, ya, mabuk-mabuk lah, segala macam kesenangan-kesenangan duniawi, bukan. Tetapi masalah ketakutan akan kekurangan, ya. Jadi hal-hal duniawi yang dimaksud ini adalah ketakutan akan kekurangan. Ini berlaku bukan hanya kepada orang miskin, tapi kepada semua orang, baik orang miskin maupun orang kaya. Makanya dikatakan tidak ada kelas yang bebas dari godaan untuk mementingkan hal-hal duniawi. Dan hal-hal duniawi yang dimaksud di sini yang mana? Bagi orang miskin, kerja keras dan kekurangan serta ketakutan akan kekurangan membawa kebingungan dan beban. Jadi hal-hal duniawi yang dimaksud adalah ketakutan akan kekurangan. Bagi orang kaya, ketakutan akan kehilangan dan banyak kekhawatiran mencemaskan. Mereka tidak percaya kepada pemeliharaannya yang terus-menerus. Jadi sama, orang kaya, orang miskin punya masalah mementingkan hal-hal duniawinya adalah apa? Masalah ketakutan akan kekurangan. Dan ini bagian daripada yang kita juga takutkan. Ya. Bacaan ini kenapa saya ajak ulang lagi untuk kita baca di sahabat ini? Karena saya mau menekankan kepada hal-hal duniawi di sini. Bukanlah hal-hal duniawi tentang kepelesiran, tentang kesenangan-kesenangan dunia. Tetapi tentang ketakutan akan kekurangan. Ketakutan akan tidak bisa bertahan hidup. Takut tidak ada uang, tidak ada makanan. Karena kita akan berhenti kerja, ya. Kita akan dirampas rumah kita, harta kita. Ketakutan inilah yang masih menjadi bagiannya kita. Masih menjadi apa? Momok, hal yang menakutkan bagi calon-calon 144.000. Wajar tidak kita mempunyai kekhawatiran seperti itu? Kekhawatiran ini adalah kekhawatiran orang-orang pada umumnya. Seluruh orang di dunia ini yang mau beragama atau tidak beragama, ketika dia kehilangan pekerjaan, ketakutan yang ada di dalam dirinya adalah ketakutan akan kekurangan, ya, ketakutan akan tidak bisa makan, tidak bisa hidup. Itu manusiawi sekali. Tapi hal-hal yang manusiawi seperti ini apakah diterima oleh Tuhan? Ya, mari kita lanjut. Ya, Kristus tidak dapat memikul beban mereka. Nah, ini kepada orang kaya, ya. Mereka tidak percaya kepada pemeliharaannya yang terus-menerus. Kristus tidak dapat memikul beban mereka. Jadi Kristus tidak mau memikul beban orang-orang yang punya ketakutan kekurangan ini, baik orang miskin maupun orang kaya. Jadi kalau kita nanti juga punya ketakutan terhadap hal-hal yang sama, ya, takut tentang kekurangan makan lah, ketakutan nanti hidupnya bagaimana lah, nanti bagaimana kalau kita dijarah lah, nanti bagaimana kalau kita nggak punya uang, nggak punya gaji, penghasilan. Ya, kalau kita takut, di sini sudah dibacakan oleh Nyonya White.
Kristus tidak dapat memikul beban mereka karena mereka tidak menyerahkannya kepadanya. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak menyerahkannya kepadanya. Nanti kita akan bahas masalah tidak menyerahkan kepadanya. Ya, jadi orang kaya ini tidak menyerahkan kepadanya, ya, karena dia tidak percaya. Ya, tadi mereka tidak percaya kepada pemeliharaannya yang terus-menerus. Jadi orang kaya ini tidak menyerahkan kepada Yesus, si orang miskin ini juga tidak menyerahkan kepada Yesus. Ya, jadi itulah sebabnya kepada orang kedua ini Kristus tidak dapat memikul beban. Kita lanjut. Oleh karena itu kekhawatiran hidup yang seharusnya membawa mereka kepada juru selamat untuk mendapatkan pertolongan dan penghiburan justru memisahkan mereka darinya. Ya, jadi hal-hal duniawi yang disebutkan di sini adalah kekhawatiran hidup. Ya, jadi jangan kita pikiran kita kepada kepelesiran, kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Kita jangan keluar dari konteks. Kita kalau belajar harus sesuai dengan konteks. Jadi hal-hal duniawi yang disebutkan di sini adalah kekhawatiran hidup. Dan ini masih menjadi bagian calon-calon 144. Kita lanjut. Banyak orang yang mungkin berbuah dalam pelayanan Tuhan menjadi bertekad untuk memperoleh kekayaan. Seluruh energi mereka terserap dalam usaha bisnis dan mereka merasa berkewajiban untuk mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani karena dia ngejar bisnisnya. Untuk apa? Untuk mengatasi kekhawatiran hidup tadi. Ya, dengan demikian mereka memisahkan diri dari Tuhan. Kita diperintahkan dalam kitab suci untuk tidak lamban dalam usaha. Ya, betul. Ya, jadi kita tidak boleh lamban dalam usaha. Ya, dalam perjuangan, ya, mengatasi mementingkan hal-hal duniawi ini, kita tidak boleh lamban, kita harus segera bergerak. Ya, ini peringatan Nyonya White ini kita buka di tahun 2026, kita tidak boleh lamban. Jangan kita biarkan kekhawatiran ini tetap ada di dalam diri kita. Ya, kalau enggak, Tuhan tidak mau memikul bebannya. Ya, ingat, Tuhan kalau tidak mau memikul bebannya, percuma kita tahu tentang time setting, tahu tentang segala macamnya. Tapi kita harus memikul dengan diri kita sendiri. Mungkinkah kita menang? Kalau kita memikul dengan diri kita sendiri, kita lanjut. Kita harus bekerja keras agar kita dapat memberikan kepada orang yang membutuhkan. Orang Kristen harus bekerja. Mereka harus terlibat dalam bisnis, ya. Dan mereka dapat melaksanakannya tanpa melakukan dosa. Ya. Orang Kristen dikatakan terlibat dalam bisnis, mereka bisa melakukan tanpa melakukan dosa. Tapi apakah iya? Ya, apakah iya di dalam dunia bisnis, khususnya di negara yang seperti Indonesia ini, bisa tanpa melakukan sebuah dosa? Untuk memenangkan tender, bisa tidak tanpa melakukan dosa? Ya, silakan saudara-saudara sekalian, terutama yang berbisnis, bisa menjawab. Tapi banyak orang yang menjadi begitu asik dengan bisnis sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk berdoa, tidak memiliki waktu untuk mempelajari Alkitab, tidak memiliki waktu untuk mencari dan melayani Tuhan. Kadang-kadang kerinduan jiwa keluar untuk kekudusan dan surga, tetapi tidak ada waktu untuk menyingkirkan dari hiruk-pikuk dunia, untuk mendengarkan perkataan yang agung dan penuh kuasa dari Roh Allah. Jadi dia nggak punya waktu untuk belajar kebenaran. Ya, kerinduan ada, tapi karena sibuk dengan bisnis, tidak ada waktu. Kira-kira Tuhan toleran? Tidak ada Tuhan toleran terhadap pelanggaran hukum. Ya, apapun alasannya yang namanya pelanggaran hukum, tidak pernah ada pengampunan. Ya. Hal-hal kekekalan menjadi lebih rendah, hal-hal duniawi menjadi lebih tinggi. Tidak mungkin benih firman menghasilkan buah karena kehidupan jiwa diberikan untuk memelihara duri keduniawian. Itu udah jelas ya. Jadi tidak mungkin kalau kehidupan jiwa itu diberikan untuk memelihara kepentingan keduniawian, ya, mengatasi kekhawatiran hidup, terus firman Allah bisa menghasilkan buah, itu tidak mungkin, kata Nyonya White.
Kalau Nyonya White sudah mengatakan tidak mungkin, apakah kita mau mengulangi lagi kesalahan Adam dan Hawa yang memandang perkara-perkara yang dilarang itu sebagai perkara yang kecil? Apa mau diulangi lagi? Ya, kalau sudah ditulis sama Nyonya White, artinya ini mengikat. Jangan coba kita coba tawar-tawar. Jangan pernah mengira bahwa Tuhan akan menghargai tawaran yang kita minta. Kita lanjut. Di sepanjang perumpamaan tentang penabur, Kristus menggambarkan perbedaan hasil dari penaburan yang bergantung pada tanahnya. Dalam setiap kasus penabur dan benih adalah sama. Ya, penabur dan benih adalah sama. Dengan demikian ia mengajarkan bahwa jika firman Allah gagal untuk menyelesaikan pekerjaannya, ya, penabur dan benih adalah sama. Jadi penaburnya dan benihnya itu juga bisa bertumbuh atau tidak adalah sama. Jika firman Allah gagal untuk menyelesaikan pekerjaannya di dalam hati dan kehidupan kita, ya, penyebabnya ada di dalam diri kita sendiri. Ini sesuai dengan judul yang saya sampaikan tadi. Tapi hasilnya tidak berada di luar kendali kita. Jadi hasilnya ada di dalam kendali kita. Jadi betapa sedihnya kalau masih di dalam kendali kita. Sama seperti orang kaya yang tadi datang kepada Yesus. Yesus tidak mau pikul hal-hal yang masih di dalam kendalinya dia. Nah itu kepada orang yang disalib di sebelah Yesus, Yesus mau mengampuni. Karena apa? Karena dia tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan Tuhan. Dosa dia lebih banyak daripada si orang kaya yang datang kepada Yesus. Ya, yang datang kepada Yesus cuma tinggal satu saja yang kurang dari dia. Tapi itu masih di dalam kendali, di dalam tangan. Ya, jadi Tuhan tidak mau memikul sesuatu yang ada di dalam kendalinya dia. Benar, kita tidak dapat mengubah diri kita sendiri, tetapi kuasa untuk memilih adalah milik kita. Dan kita sendiri yang menentukan akan menjadi seperti apa diri kita nantinya. Jadi si orang kaya yang tadi, itu karena masih di dalam kendalinya dia, maka dialah yang dituntut sama Tuhan untuk mengendalikan dirinya, untuk mau menjual harta kekayaannya tadi, diberikan kepada orang-orang yang. Ya. Sedangkan orang yang disalib di sebelah Yesus, walaupun dia punya dosa lebih banyak daripada si orang kaya tadi, ya, tapi karena di luar kendalinya dia sudah dalam kondisi tersalib, dia tidak mungkin dia melaksanakan semua tuntutannya, maka hal yang seperti itu sesuai pembenaran oleh iman dipikul oleh Yesus. Ya, yang dituntut kepada dia hanya cuma satu, yaitu percaya. Dan apa yang dia dituntut kepada dia, dia sudah lakukan. Sedangkan si orang kaya yang dituntut kepada dia belum lakukan. Maka itu Tuhan tidak mau menerima pertobatan atau keinginan menjadi murid, salah satu murid Yesus. Ya, kita harus paham demikian ya. Para pendengar yang berada di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang berduri, tidak harus tetap seperti itu, ya. Jadi kita ini adalah manusia-manusia yang berada di pinggir jalan. Kebenaran Allah ini dapat mendapatkan kita berada di tempat yang banyak pelanggaran hukum, ya. Cuman dikatakan tidak harus tetap seperti itu. Jadi artinya kita masih mampu untuk mengatasi permasalahan hidup kita. Ya, murid-murid Yesus bukan orang-orang suci, ya. Semua pemarah, Yohanes Pembaptis, Yohanes itu tukang marah. Ya, Yakobus juga sama, Petrus juga sama. Semua orang-orang punya masalah, tetapi tidak harus tetap seperti itu. Dia bisa merubah. Ya. Jadi yang menciptakan kita itu bisa jadi seperti apa, itu diri kita sendiri. Roh Allah selalu berusaha untuk mematahkan mantra kegilaan yang membuat manusia terserap dalam hal-hal duniawi. Nah, ini yang saya kasih catatan. Ya. Yang dimaksud duniawi di sini apa? Tadi kita udah bahas yang di atas, bahwa duniawi yang dimaksud di sini bukanlah pelesiran atau kesenangan-kesenangan duniawi. Ya.
pesona-pesona yang ditawarkan oleh dunia, tetapi adalah apa? Kekhawatiran hidup. Jadi roh Allah selalu berusaha untuk mematahkan mantra kegilaan yang membuat manusia terserap dalam hal-hal duniawi. Ya, jadi kita calon-calon 144.000, roh Allah itu sudah berusaha untuk mematahkan mantra kegilaan. Jadi setan itu berjuang kuat untuk memberikan mantra kegilaan yang membuat manusia terserap dalam hal-hal kekurangan, ketakutan tentang kehidupan yang tadi. Ya, jadi roh Allah sudah cukup banyak memberikan tulisan-tulisan Nyonya White, sudah begitu banyaknya, ya, berusaha untuk mematahkan dengan tulisan Nyonya White yang segitu banyaknya, tulisan Victor Utep segitu banyaknya untuk mematahkan, ya, mantra tentang apa ini, mantra kegilaan yang membuat manusia terserap dalam hal-hal duniawi tentang kekhawatiran hidup. Itu sudah banyak, ya, tapi masalahnya adalah di dalam diri kita. Apakah kita mau menerima nasihat-nasihat Nyonya White, ataukah kita terus saja mempertahankan takut dan khawatir kita? Kalau kita tetap terus saja mempertahankan kekhawatiran kita dan ketakutan kita, mungkinkah Tuhan akan mau mengambil alih? Kan tadi dikatakan karena kita tidak mau menyerahkan diri pada Allah. Ya, ketakutan kita biarkan kita yang mengatasi sendiri, sehingga timbullah jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu. Tapi kalau kekhawatiran itu kita serahkan kepada Allah, nanti biarlah Allah yang mengambil. Ya, mari kita baca catatannya. Dela, coba lihat catatannya, Del. Ya, mari kita baca nih. Hal-hal duniawi apa yang dimaksudkan oleh paragraf ini? Kepelesiran, cinta akan pesona-pesona dunia? Bukan. Memang kepelesiran, cinta akan pesona-pesona dunia, juga keduniawian yang diingatkan oleh Ellen G. White untuk ditinggalkan. Namun sesuai konteks bacaan ini adalah kekhawatiran dan ketakutan akan kemiskinan, ya, kekhawatiran tentang kehidupan, kurangan yang tadi kita baca di atas. Dan ini bagian akar tersulit yang menjadi satu alasan yang diperjuangkan murid-murid Yesus termasuk Yudas, ya, telah melewati pendidikan 3,5 tahun, belum juga bisa dihilangkan dari awal mengikuti Yesus hingga di saat menjelang Yesus disalib. Ya, jadi masalah ketakutan kemiskinan, ya, keinginan hidup yang lebih layak, ya, keinginan hidup yang bisa mapan, itulah yang menjadi alasan-alasan murid-muridnya Yesus termasuk Yudas ikut menjadi salah satu murid Yesus. Mereka mengimpikan bahwa akan bisa mendapat kedudukan pada saat kerajaannya Yesus di dunia berdiri. Itu kan yang menjadi perjuangan murid-murid Yesus dalam pendidikan 3,5 tahun. Jadi selama 3,5 tahun Yesus nggak berhasil mengeluarkan kekhawatiran-kekhawatiran atau mimpi-mimpi pingin punya kehidupan yang lebih mapan seperti orang-orang bisnis yang tadi. Ya, jadi lihat masalah yang sama menjadi masalah kita juga. Jadi akar masalahnya adalah tentang kehidupan. Jadi bangsa murid-muridnya Yesus pun punya masalah. Walaupun sudah dididik sama Yesus selama 3,5 tahun, ternyata masalah kepentingan sendiri terkait dengan kebutuhan hidup, tentang kekhawatiran hidup, tentang keinginan hidup yang lebih mapan, ini masih menjadi masalah bagi murid-muridnya Yesus. Ya, sampai menjelang Yesus di. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini saya ajak saudara baca lagi kembali di hari Sabat ini? Karena ini titik masalah yang harus kita pecahkan. Tidak bisa kita baca sepintas lalu dan kita tinggalkan, kita membaca hal-hal yang lain. Ini kita harus atasi dulu permasalahan yang satu buah ini. Ya, jadi hal-hal duniawi yang dibicarakan di sini bukanlah kepelesiran, bukanlah kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi apa? Kekhawatiran hidup, ketakutan akan kekurangan makan. Ya, Dela lanjut, Del.
membangkitkan dan membangkitkan dan membangkitkan keinginan untuk mendapatkan harta yang tidak dapat binasa. Nah, itu lihat ya. Jadi itu yang menjadi masalah murid-muridnya Yesus, ya. Dengan dan membangkitkan keinginan untuk mendapatkan harta yang tidak dapat binasa. Oh, ini maksudnya kita coba balik ke atas dulu, ke atas deh. Nah, ya. Roh Allah selalu berusaha untuk mematahkan mantra kegilaan yang membuat manusia terserap dalam hal-hal duniawi. Jadi Roh Allah tuh tulisan-tulisan Nyonya sudah cukup banyak ya untuk mengatasi kekhawatiran kita. Jangan sampai kita sudah diberikan segitu banyaknya tulisan Nyonya masih saja terus-menerus khawatir dan takut. Harusnya bagaimana? Harusnya kita percaya dan tidak ada kekhawatiran. Harusnya kita sudah percayakan 100% kepada Tuhan bagaimana keselamatan kita nanti. Ya. Dan membangkitkan keinginan untuk mendapatkan harta yang tidak dapat binasa. Jadi harusnya tuh kalau kita dibimbing oleh Roh, ya, bukan hanya kita menghilangkan kekhawatiran kita, ya, Roh Allah juga akan mendorong kita untuk mempunyai keinginan mendapatkan harta yang tidak dapat binasa. Harusnya seperti itu, ya. Bukan kita takut terus-terusan. Dengan melawan roh, manusia menjadi lalai atau mengabaikan firman Allah. Ya tidak. Kalau kita khawatir itu adalah sama kita mengabaikan firman Allah. Karena roh Allah melalui tulisan-tulisan Nyonya sudah banyak sekali menyadarkan kita untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau kita toh juga tetap saja tidak berubah, itu sama saja kita lalai dan mengabaikan firman Allah. Mereka sendirilah yang bertanggung jawab atas kekerasan hati yang mencegah benih yang baik berakar. Jadi kita bertanggung jawab sama hal tersebut. Dan untuk pertumbuhan yang jahat yang menghalangi perkembangannya. Jadi artinya bisa selamat, tetap kita bisa menang, walaupun kita tahu time setting, kita tahu segala-galanya. Percuma kalau kita masih punya kekhawatiran-kekhawatiran. Dibilang apa? Menjadi tanggung jawab kita sendiri. Taman hati harus diolah. Tanahnya harus dihancurkan oleh pertobatan yang mendalam atas dosa. Jadi harus dihancurkan. Tanaman beracun, tanaman setan harus dicabut. Jadi sama seperti tadi, harus dikosongkan botolnya. Tanah yang pernah ditumbuhi duri hanya dapat direbut kembali dengan kerja keras. Nah, ya. Jadi kerja keras kita untuk mengatasi hal tersebut. Kekhawatiran kita harus dengan kerja keras kita hilangkan. Jadi kecenderungan jahat dari hati alamiah dapat diatasi hanya dengan usaha yang sungguh-sungguh di dalam nama dan kekuatan Yesus tuh. Hati yang alamiah. Jadi makanya nggak heran sama kita tadi kita kasih contoh tentang orang-orang di dunia yang tidak kenal agama pun kalau kehilangan pekerjaan dia pasti kekhawatiran bagaimana nanti kita hidup, bagaimana kita bisa selamat, bisa hidup, bisa bertahan, kita bisa makan apa. Kalau kita rumah dijarah bagaimana kita tinggal di mana. Ya itu kekhawatiran-kekhawatiran yang alamiah. Nah, kekhawatiran yang alamiah ini harus diatasi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Tuhan berpesan kepada kita melalui nabinya, pecahkanlah tanah yang berat dan janganlah menabur di antara semak duri. Jadi semak durinya harus dicabut. Ya, jangan ditabur di antaranya karena kalau di antaranya pasti hasil taburannya itu akan dikalahkan. Taburkanlah benih dalam kebenaran, menuai dalam belas kasihan. Yeremia dan Hosea. Pekerjaan ini ingin ia selesaikan bagi kita. Nah, lihat. Jadi pekerjaan ini itu Tuhan yang mau selesaikan. Ya, bukan kita yang disuruh selesaikan. Jadi pekerjaan yang paling terakhir ini, ya, itu Tuhan yang mau menyelesaikan dan Dia meminta kita untuk bekerja sama dengan. Jadi syaratnya cuma satu, kita mau bekerja sama dengan Dia. Nanti pekerjaan itu Dia yang akan selesaikan. Ini janji Tuhan. Ya, sebagaimana di masa lalu Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Maka di bagian yang paling terakhir ini jangan kita ragu. Kalau kita ragu, dasar kita ragu dari mana?
jelas yang menciptakan, yang mendorong kita punya ragu bukanlah roh Allah. Karena dari contoh-contoh Allah di masa lalu, umat-umat Allah di masa lalu, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Lalu yang menciptakan kita punya ragu-ragu dari siapa? Kalau bukan dari roh yang berseberangan dengan roh kebenaran-kebenaran yang telah tadi dengan berusaha keras ya mematahkan apa tadi itu ya. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, ini saya sengaja baca ini adalah bacaan yang paling sering kita selalu lempar kepada gereja Advent. Kali ini saya ajak saudara mengevaluasi kepada diri saudara sendiri dan kepada kita, saya termasuk. Ya, mari kita baca sama-sama. Masuknya anggota-anggota yang belum memperbarui hatinya dan belum mereformasikan hidupnya adalah merupakan sumber kelemahan bagi sidang. Selama ini bacaan ini kita selalu lempar ke gereja Advent, termasuk grupnya Wako Texas itu. Kalau saya lihat setiap memposting tulisan ke Facebook, selalu dia menyalahkan kata-kata ini, menggunakan kata-kata ini untuk menyalahkan orang Advent. Pertanyaan saya, apakah iya hanya orang Advent? Ya, apakah sidang di sini dimaksud hanya kepada orang Advent? Apakah kita tidak? Apakah kita sudah memperbarui hati kita? Apakah kita sudah bereformasi hidupnya? Silakan saudara jawab sendiri. Ya, jadi kita lihat di sini dikatakan oleh Ellen G. White, masuknya anggota-anggota yang belum memperbarui hatinya dan belum mereformasi hidupnya adalah merupakan sumber kelemahan bagi sidang. Ini masuknya anggota yang belum memperbarui. Bagaimana dengan anggota-anggota yang sudah ada di dalam, tapi belum juga memperbarui hatinya dan belum mereformasi hidupnya? Apakah tidak menjadi sumber kelemahannya bagi sidang? Tentunya jawabannya pasti iya. Ya, jadi ini perlu kita renungkan kembali di awal tahun 2026. Ternyata bacaan ini yang selama ini kita tuduhkan kepada orang Advent, ternyata saya sendiri adalah pencetus lemahnya kelompok belajar kita sendiri. Ya, di dalam kelompok belajar kita sendiri aja kita coba lihat ada orang yang dulunya ada di dalam, akhirnya keluar, ada yang ketarik ke kelompok lain, ada yang terpikat dengan angin-angin pengajaran. Ya, itu karena apa? Karena belum memperbarui hatinya, juga belum mereformasi hidup. Ya. Bukan berarti kita yang di dalam ini sudah, tapi artinya ini menggambarkan masih campur aduk di dalam kelompok kita ini. Itulah yang menciptakan bahwa kelompok kita ini kelompok yang lemah, tidak kuat. Ya, ketika ada angin-angin pengajaran kita bisa jatuh. Ya, maka mulailah 2026 ini kita evaluasi bahwa kita yang sudah di dalam ini, bukan kita nggak usah bicara orang yang mau masuk, orang yang di dalam ini sudah belum dia memperbarui hatinya dan sudah belum melakukan reformasi kepada hidup. Mari kita lanjut. Kenyataan ini sering kali dilalaikan. Lihat, sering kali dilalaikan. Sebagian pendeta-pendeta dan gereja-gereja adalah demikian bernafsu untuk mendapatkan peningkatan jumlah anggota, sehingga mereka tidak memberikan kesaksian yang jujur melawan kebiasaan dan praktek-praktek yang bukan Kristus. Coba lihat saudara, memang bacaan ini seakan-akan kepada gereja. Karena waktu itu Nyonya White mengira cuma di dalam gereja saja. Ya, karena di zaman itu kan tidak ada barisan. Di zaman Nyonya White menulis kata-kata ini belum ada barisan, belum ada Davidian. Jadi yang ada hanya gereja Advent. Advent pembaruan aja belum ada. Jadi wajar kalau dia sampaikan semua bacaan ini ke dalam gerejanya saja. Tapi bagi kita yang sekarang hidup lebih jauh daripada zamannya Nyonya White,
kita harus bisa memahami bahwa bacaan ini tidak hanya ke gereja Advent, ya. Bahkan di dalam gereja Advent ini bukan untuk gereja Advent, karena gereja Advent sudah diludahkan. Maka bukan hanya kelemahan bagi sidang, ini sudah sama sekali sudah diludahkan kok gereja Advent. Maka bacaan ini tidak lagi tepat untuk kepada mereka, lebih tepatnya kepada kelompok kita. Ya, jadi sebagian pendeta-pendeta dan gereja-gereja adalah demikian bernafsu sebagian. Ya, jadi tidak semua. Tinggal kita mengevaluasi, ya. Bernafsu untuk mendapatkan peningkatan jumlah anggota sehingga mereka tidak memberikan kesaksian yang jujur. Saya tegaskan, tidak memberikan kesaksian yang jujur melawan kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang bukan Kristen demi mendapatkan jumlah anggota yang banyak. Adakah itu kita lakukan di dalam kelompok kita? Saya rasa tidak. Tapi di dalam kelompok yang lain, kita lihat, saudara temukankah apa yang kita baca barusan? Jelas iya. Ya, ada kelompok yang bahkan ada perbedaan, ada yang jumlahnya 144.000, ada yang mengatakan jumlah 144.000 dan bersama-sama, ada yang mengaku percaya time setting, ada yang tidak ngaku percaya time setting, ada yang ngaku 2026, ada yang ngaku 2027, semuanya dirangkul oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai pendeta. Bukankah ini adalah contoh dari bacaan ini? Dan juga di kelompok yang satu lagi yang jumlahnya anggotanya ratusan, ya, yang ada di seluruh dunia. Saudara bisa lihat fakta-fakta yang kita baca di dalam bacaan ini terlihat juga di sana, ya. Mereka tidak benar-benar memberikan kesaksian yang jujur melawan kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang bukan Kristen. Kita bisa lihat kalau di Facebook, kita bisa lihat di dalam kelompok-kelompok ini banyak menggunakan kata-kata misalnya shalom. Jelas-jelas kata-kata shalom itu dicetuskan oleh orang-orang Pantekosta, orang-orang Protestan, bukan orang Advent. Jadi mereka bukan mencatut kata-kata yang diutarakan oleh orang Advent. Dia mencatut bahkan orang-orang yang gelap sebagian. Jelas-jelas ini bukti salah satu dari tidak memberikan kesaksian yang jujur melawan kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang bukan Kristen. Ya, jadi saudara, ini semua terjadi di dalam periode kita. Ya, saudara evaluasi pendeta-pendeta dan gereja-gereja yang mana ini yang dimaksud. Orang-orang yang menyambut kebenaran tidak diajarkan bahwa mereka tidak mungkin berhasil sebagai orang-orang duniawi dalam sikap sementara. Mereka adalah orang Kristen dalam nama saja. Itu tidak diajarkan oleh siapa? Oleh para pendeta-pendeta ini. Sebelum ini mereka adalah pengikut-pengikut setan. Ya, jadi sebelum ini mereka ini adalah pengikut-pengikut setan. Mulai sekarang mereka harus menjadi pengikut-pengikut Kristus. Jadi mulai dari sekarang, ya, sebelum ini mereka ini adalah pengikut setan. Termasuk saya sendiri dulunya adalah pengikut setan dari bacaan Nyonya White ini. Selama kita belum memperbarui hati kita dan belum mereformasi hidup kita, kita adalah sebelumnya adalah pengikut-pengikut setan. Mulai dari bacaan ini, mulai hari ini, ya, mulai sekarang mereka harus menjadi pengikut Kristus. Jadi bacaan ini yang disuruh jadi pengikut Kristus bukan hanya orang-orang yang ditipu oleh pendeta-pendeta dan gereja-gereja ini, tetapi semua orang-orang yang belum memperbarui hatinya dan belum mereformasi hidup. Semuanya diajak oleh Nyonya White mulai dari sekarang harus menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kehidupan harus membuktikan kepada penggantian pemimpin. Ya, kita punya buah-buah roh, kita harus memberikan jawaban, gambaran apakah kita sudah menggantikan kepemimpinan kita, yaitu kepemimpinan kepada Tuhan, bukan kepemimpinan kepada setan. Ya, soal kekhawatiran tadi kita harus rubah, ya, karena Tuhan katanya tadi mau memikul, ya. Tuhan mau memikul hanya karena kita tidak mau menyerahkan saja tadi. Dela boleh ke atas dulu sedikit.
Ya, nah, dia meminta kita untuk bekerja sama dengannya. Tapi kalau kita tidak mau bekerja sama dengannya, terus saja meragukannya dia, bagaimana Tuhan mau bekerja, menyelesaikan pekerjaannya untuk kita, bagi kita. Mungkinkah Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaannya kita, bagi kita, kalau kita tidak mau bekerja sama dengan dia? Mungkinkah dia akan menyelesaikan pekerjaan bagi kita? Tidak akan mungkin. Lanjut Dela, geser ke bawah lagi Dan. Ya, sebelum ini mereka adalah pengikut-pengikut setan. Mulai sekarang mereka harus menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kehidupan harus membuktikan kepada penggantian pemimpin. Pendapat umum menyenangi pengakuan sebagai orang Kristen tuh. Pendapat umum, orang-orang umum semua senang untuk ngaku-ngaku sebagai orang Kristen. Sedikit saja penyangkalan diri atau pengorbanan diri yang dipersyaratkan untuk memakaikan bentuk peribadatan dan untuk mendaftarkan nama seseorang di dalam buku sidang. Ini faktanya ini. Sebab itu banyak orang menggabungkan diri dengan sidang tanpa terlebih dahulu bersatu dengan Kristus. Ya. Jadi belum bersatu dengan Kristus. Termasuk diri saya sendiri juga. Jujur masih belum bersatu dengan Kristus. Ya. Sedihnya, sampai hari ini pun saya masih dalam perjuangan. Ya ini bukan hanya untuk orang-orang yang baru bergabung. Dalam hal inilah setan berhasil menang. Jadi jangan biarkan terus setan menang di dalam diri kita. 2026, marilah kita rubah. Orang-orang bertobat yang sedemikian ini adalah agen-agen yang paling tepat guna. Hati-hati, ya salah-salah kita menjadi agen-agen dari setan yang tepat guna. Hati-hati. Ya, sejauh ini untungnya kita masih berada di dalam kelompok yang seperti ini. Jadi hati-hati. Ini udah peringatan ini. Sedikit lagi kalau kita terus begini-begini saja, 2025 ke 2026 begini-begini, 2026 ke 2027 masih begini-begini, kita akan menjadi agen-agen yang paling tepat. Mereka melayani sebagai pemikat jiwa-jiwa yang lain tuh. Jadi karena mereka ini pada pintar-pintar bicara, jadi pemikat jiwa yang lain. Mereka adalah terang-terang yang palsu yang membujuk orang-orang yang tidak waspada ke dalam kebinasaan tuh. Yang dibujuk adalah orang yang tidak waspada. Yang tadi saya sampaikan, makanya saya hitamkan, ya. Kalau kita rajin baca, rajin ngikutin website, ngikut Zoom atau baca lah ya, rajin, ya, itu kita akan terjaga. Roh Allah tadi berusaha yang mematahkan. Nah, kalau kita menghargai roh Allah itu artinya kita masuk sebagai orang yang waspada. Nah, orang yang mengabaikan, tidak pernah mempedulikan apa yang disampaikan roh Allah melalui tulisan Nyonya White, mereka lah orang-orang yang tidak waspada. Dan orang-orang yang seperti inilah yang banyak. Yang kita sudah bisa lihat fakta-faktanya. Adalah sia-sia orang berusaha membuat jalan Kristen itu menjadi luas dan menyenangkan bagi orang-orang dunia. Saya kasih warna merah. Ya. Jadi adalah sia-sia ya para pendeta-pendeta yang cari-cari jumlah tadi ini berusaha membuat jalan Kristen itu menjadi luas dan menyenangkan bagi orang-orang dunia. Itu sia-sia. Allah tidak melicinkan atau melebarkan jalan yang kasar berbatu, batu dan sempit itu. Jadi Allah tidak mau membuat murah perjalanan yang untuk keselamatan itu. Tuhan tidak mau buat jalan itu jadi murah, jalan itu jadi lebar, jalan itu jadi licin. Tuhan biarkan saja segala hal yang sulit-sulit itu harus tetap ada. Jadi orang yang mau belajar harus benar-benar melakukan perjuangan dan banyak pengorbanan yang harus dia lakukan. Tuhan tidak mau sebagaimana yang pendeta-pendeta lakukan, yaitu membuat jalan Kristen itu menjadi luas dan menyenangkan. Itu bukan Tuhan yang akan. Ya, kita mau masuk ke dalam kehidupan, maka kita harus menelusuri jalan yang sama itu juga yang telah dijalani oleh Yesus dan murid-muridnya, yaitu jalan kesederhanaan, penyangkalan diri, dan pengorbanan. Ya, saudara mau berkorban? Saudara mau penyangkalan diri? Saudara maukah meninggalkan pekerjaan saudara? Maukah saudara meninggalkan tempat tinggal saudara? Maukah saudara kehilangan semuanya?
Maukah saudara hidup yang sederhana? Maukah saudara seperti Yesus yang hidupnya dari satu kota ke kota tanpa punya penghasilan, tidur di atas batu? Karena bacaan ini mengatakan kita harus jalan di jalan yang sama dengan murid-muridnya, ya, di jalan yang sama. Ini sudah ditunjukkan Nyonya White seperti itu. Tinggal kita siap atau tidak. Sayang waktu kayaknya nggak cukup ini kalau saya sampai ke sana. Saya nanti paling terakhir saya udah siapkan tentang 3 cara untuk bisa kita selamat. Ya. Jadi iman, keberanian, dan tindakan. Punya keberanian enggak kita? Punya keberanian tidak untuk melakukan tindakan. Jadi iman plus perbuatan. Tapi di tengahnya ada keberanian. Punya keberanian kita, itu yang kita mau baca dari tulisan Victor Luther. Tapi sayang waktunya mungkin nggak cukup. Kita lanjut nanti 2 minggu lagi. Ya, yang berikutnya ini Kristen. Coba lihat, ini saya mengajak saudara mengevaluasi semua di awal 2026. Kristen. Siapa sih yang nggak tahu Kristen? Semua orang tahu Kristen adalah pengikut Kristus. Tapi apa yang dikatakan oleh Nyonya White di sini? Betapa banyak orang yang ada yang belum mengerti akan artinya. Lihat. Jadi Kristen itu bukan hanya sebagai pengikut Kristus, ya. Dikatakan sama Nyonya White, banyak orang yang belum mengerti akan artinya. Ya. Jangan-jangan kita juga bagian dari yang belum mengerti akan artinya. Jujur, kalau kita baca ke bawah, kita termasuk bagian dari orang yang sebenarnya belum mengerti tentang Kristen. Kita bukan orang Kristen. Mari kita baca. Itu bukanlah sesuatu yang dipakaikan di sebelah luar, jadi bukan hanya sebagai nama saja. Itu adalah suatu kehidupan yang ditempa dalam kehidupan Yesus. Itu berarti bahwa kita sedang memakaikan jubah kebenaran Kristus. Jadi artinya, apakah kita sudah Kristen? Kalau saya jujur, saya belum Kristen. Jadi saya masih di dalam bacaan ini, saya sebagai orang yang dikategorikan sebagai orang yang belum mengerti. Sedih sekali ya. 2026 kita masih tergabung di dalam orang yang dikatakan belum mengerti Kristen. Padahal kita sudah sejauh ini, gulungan-gulungan kebenaran sudah segitu luasnya, ternyata dalam bacaannya Nyawet ini kita masih termasuk dalam orang yang belum mengerti arti Kristen itu. Ya, kita lanjut. Itu adalah sesuatu kehidupan yang ditempa dengan kehidupan Yesus. Itu berarti bahwa kita sedang memakaikan jubah kebenaran Kristus. Mengenai dunia, orang Kristen akan mengatakan, nah, lihat, mengenai dunia, orang yang Kristen ya akan mengatakan, kami tidak mau mencampuri segala macam politik. Ini kalau orang Kristen. Nah, kita ini orang Kristen bukan. Ya, tadi saja sudah kelihatan kita belum Kristen karena kita belum memakai jubah kebenaran Kristus. Kita belum menempa kehidupan kita seperti kehidupan Yesus. Ya, itu kita belum Kristen. Nah, yang berikutnya, kita juga dikatakan belum orang Kristen. Orang Kristen itu akan mengatakan kami tidak mau mencampuri segala macam politik. Faktanya, bagaimana, saudara? Gimana saudara jawablah sendiri. Bahkan ada yang aktif ya mengikuti politik ya. Politik yang segitu macam-macamnya itu diikuti. Bahkan ikut mengomentari ya. Ya saudara jawab saja sendirilah. Saya nggak mau ikut-ikutan lah. Ya. Kita nggak boleh menghakimi, biarlah sendiri-sendiri menjawab. Apakah kita orang Kristen? Kalau orang Kristen dikatakan dia akan mengatakan kami tidak mau mencampuri segala macam politik, segala macam politik apapun dia nggak mau. Ya, mereka akan mengatakan dengan tegas. Nah, kalau orang Kristen dia akan mengatakan demikian.
Kami adalah musafir-musafir dan orang asing. Kewarganegaraan kami ada di atas. Mereka tidak akan terlihat memilih teman-teman bagi keplesiran. Nah, dia tidak akan memilih teman untuk senang-senang. Ya. Jadi artinya dia akan pilih-pilih teman hanya untuk bicara kebenaran. Kalau nggak bicara kebenaran, orang Kristen ini nggak mau berteman. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Lanjut, mereka akan mengatakan, kami telah berhenti untuk dirangsang dengan perkara-perkara kekanak-kanakan. Jadi saya sengaja besarkan telah berhenti, artinya dulunya dia ini pernah juga jadi manusia-manusia yang kurang layak, yaitu kita, ya, yang belum mengerti. Tapi setelah dia sudah mengerti, sudah berusaha, ya, maka inilah gambaran orang-orang yang sudah 40 hari. Dia telah berhenti untuk dirangsang dengan perkara-perkara kekanak-kanakan. Jadi perkara-perkara kekanak-kanakan itu adalah perkara politik, ya, perkara-perkara keplesiran itu adalah kekanak-kanakan bagi orang-orang Kristen. Kami adalah orang-orang asing dan musafir-musafir yang sedang mencari sebuah negeri yang berpondasi, yang pendiri dan pembuatnya adalah Allah. Jadi inilah orang Kristen. Kalau kita belum seperti ini, kita jangan ngaku-ngaku deh sok-sok Kristen. Malu sebenarnya kita. Kalau kita sesama orang-orang yang nggak ngerti sih oke, nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang paham, seperti Ellen G. White, mungkin kita belum layak untuk menyandang diri sebagai Kristen. Ya, ini adalah satu teguran kepada kita yang sudah di 2026 ternyata belum juga mengerti apa itu Kristen. Sedih ya, betapa sedihnya. Orang Kristen, apakah Kristus dinyatakan di dalam diri kita? Ini orang Kristen yang diomongin, dia nggak ngomongin orang lain. Kita harus berusaha keras untuk memiliki tubuh yang sehat dan pikiran yang kuat, yang tidak mudah melemah. Pikiran yang melihat melampaui diri sendiri terhadap penyebab dan akibat dari setiap gerakan yang dilakukan. Maka kita akan berada di jalan yang benar untuk menanggung kesulitan sebagai prajurit yang baik. Kita membutuhkan pikiran yang dapat melihat kesulitan dan melewatinya dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Ya, jadi kita membutuhkan pikiran yang dapat melihat kesulitan dan melewatinya. Ya, jadi artinya kita harus peka. Kita udah pernah belajar soal kita harus peka. Ya, kita harus selalu sensitif. Ya, kita membutuhkan pikiran yang dapat melihat kesulitan dan melewatinya dengan hikmat yang datang dari Tuhan, yang dapat bergumul dengan masalah-masalah sulit dan menaklukkannya, ya. Jadi kita membutuhkan pikiran yang dapat melihat, ya, kesulitan dan melewatinya dengan hikmat yang datang dari Tuhan, yang dapat bergumul dengan masalah-masalah sulit dan menaklukkannya. Ini adalah orang Kristen. Masalah yang paling sulit adalah menyalibkan diri sendiri. Nah, lihat, ini kemarin sempat kita diskusi sama Ana, ya. Memang benar, Nyonya White juga katakan bahwa masalah yang paling sulit adalah menyalibkan diri sendiri. Menanggung kesulitan dalam pengalaman-pengalaman rohani. Ya. Menanggung kesulitan dalam pengalaman-pengalaman rohani. Melatih jiwa dengan disiplin yang keras. Ini adalah masalah yang paling sulit. Ya, kita mau tegas sama diri sendiri, itu sulit. Ya. Ini mungkin tidak akan mendatangkan kepuasan terbaik pada awalnya. Jadi pada saat kita memulai menjadi manusia baru, kita berjuang, berkeras, melakukan usaha yang sungguh-sungguh, yang keras melawan manusia lama kita, awalnya itu mendatangkan tidak akan mendatangkan kepuasan yang terbaik pada awalnya. Jadi pada awalnya tuh kita susah sekali menjalankan perintah-perintah Tuhan itu, ya. Tapi akibat setelahnya adalah kedamaian dan kebahagiaan. Jadi kita harus ingat selalu bahwa tujuan akhirnya itu adalah kemenangan. Jadi kalau kita cuma melihat di dalam awalnya, kita akan menjadi orang yang khawatir, takut,
ya. Kita tidak memulai-mulai, ya. Kita menunda-nunda terus karena kita ketakutan, karena kita melihat hanya di awalnya. Tapi bacaan ini mengingatkan kita untuk melihat kepada akhirnya, yaitu kedamaian dan kebahagiaan. Ya. Memang di sini Nyonya White itu akui bahwa masalah yang paling sulit adalah mengalahkan diri sendiri. Ya. Contohnya seperti kemarin kami diskusi, ya, misalkan kita bekerja, kita beban pekerjaan kita berat. Tapi ketika beban pekerjaan berat kita itu sudah mulai dikurangi, ya, jadi kita punya waktu untuk belajar. Kita sewaktu beban kerja kita terlalu berat, kita selalu jadikan alasan kami nggak punya waktu, beban pekerjaan terlalu berat, ya, sehingga tidak punya waktu untuk membaca. Tapi ketika beban pekerjaan itu sudah diturunkan, sudah berkurang, adakah kita benar-benar menggunakan waktu luang kita untuk membaca? Ya, boleh dikatakan mungkin kita tidak jujur juga dengan diri kita. Ketika kita sudah dapat keringanan, ya, kita punya waktu lebih longgar untuk membaca, ternyata tidak kita gunakan juga membaca. Kita lebih banyak menggunakannya untuk menyenangkan diri kita selama waktu kita terbebani dengan pekerjaan yang berat tidak bisa kita penuhi, malah kita penuhi pada saat kita sudah punya waktu yang longgar. Padahal waktu yang longgar itu harusnya digunakan untuk membaca yang dijadikan alasan ketika kita masih punya beban pekerjaan yang berat. Jadi artinya masalah yang di sana bukanlah masalah pekerjaan. Jadi masalah yang sebenarnya ada di dalam diri kita adalah apa? Masalahnya adalah sama seperti orang kaya tadi, yaitu diri kita yang menjadi masalah, bukannya gelang ikatan Asiria yang menjadi beban. Yang menjadi masalah adalah diri kita sendiri. Maka bacaannya Nyonya White ini memang mengakui bahwa masalah yang paling sulit adalah menyalibkan diri sendiri. Menanggung kesulitan dalam pengalaman-pengalaman rohani. Melatih jiwa dengan disiplin yang keras ini adalah hal yang paling sulit. Inilah yang harus kita perjuangkan. Inilah yang Nyonya White katakan, berjuanglah kamu dengan segala kemampuan untuk menjadi salah satu dari 140. Perjuangan apa itu? Melawan diri sendiri. Oke, kita lanjut. Tidak seorang pun dapat menempati posisi yang netral. Tidak ada kelas menengah yang tidak mengasihi Allah atau tidak melayani musuh kebenaran. Ya, tidak ada seorang pun dapat menempati posisi yang netral. Kristus harus tinggal di dalam diri para wakilnya dan bekerja melalui kemampuan-kemampuan mereka dan berperan melalui kecakapan mereka. Kehendak mereka harus diserahkan kepada kehendaknya. Ya, jadi netral di sini bukan maksudnya ada dua kelompok nih, kelompok satu ke kiri, satu kelompok ke kanan. Jadi bukan yang itu bacaan Nyonya White yang lain yang bicara seperti itu. Yang di sini tidak boleh posisi netral itu maksudnya kita kepada setan tidak, kepada Tuhan tidak, ya. Tapi di sini disuruh kita harus menyerahkan kehendak mereka atau kehendak kita kepadanya, ya. Seperti tadi Tuhan bisa menyelesaikan pekerjaan bagi kita kalau kita mau bekerja sama. Ya, caranya bekerja sama bagaimana? Yaitu kita menyerahkan kepadanya. Jadi ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran kita harus kita serahkan semuanya kepadanya. Andainya Daniel tidak menyerahkan kepada Tuhan pada saat dia dilempar ke dapur api, ketika dia dilempar ke dalam kandang singa, dia tidak menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, kira-kira dia bisa diloloskan dari dapur api atau dari kandang singa? Bisakah dia bisa? Tidak mungkin. Ya, kalau dia tidak menyerahkan kepada Tuhan, akhirnya sama seperti Petrus. Ya, ketika dia ketakutan, dia tenggelam. Ketika dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dia bisa jalan di atas air. Tapi ketika keraguannya dia muncul, ya, kepercayaannya dia luntur, ya, artinya dia tidak sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan, ya, maka tenggelamlah, ya.
Jadi kita disuruh juga harus punya percaya seperti Daniel. Kita harus punya percaya seperti Ayub, seperti Musa, seperti Daud, seperti yang lain-lain. Ya, tidak sebagian kita percaya, sebagian kita tidak percaya. Ya, tidak boleh punya keraguan sama sekali. Ya. Oke, kita lanjut. Mereka harus berperang dengan rohnya. Kemudian bukan mereka lagi yang hidup. Nah, lihat. Jadi kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, kemudian bukan mereka lagi yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri mereka. Orang yang tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah berada dalam pengendalian kuasa lain. Nah, jadi waktu Petrus itu tidak percaya sepenuhnya, dia ragu, dia berada di dalam kuasa pengendalian yang lain. Ya, jadi demikian juga kita. Kalau kita masih punya ragu-ragu, ya, tidak percaya, artinya kita berada dalam pengendalian kuasa yang lain. Mendengar suara yang lain, yang usulnya sama sekali berbeda sifatnya. Pelayanan campuran menempatkan perantara manusia di pihak musuh sebagai seorang sekutu dari malaikat-malaikat kegelapan. Jadi lihat, kalau kita nggak percaya, kita terus saja ragu, kita terus saja takut, ya, kita ternyata ada di pihak musuh. Apabila manusia yang mengaku tentara Kristus ikut dengan persekutuan setan dan selalu berada di pihaknya, mereka membuktikan diri menjadi musuh-musuh Kristus. Apabila mereka yang mengaku tentara Kristus, tapi kalau dia berada di pihaknya persekutuan setan, ikut dengan persekutuan setan, ya, itu membuktikan dia musuh-musuh Kristus. Mereka mengkhianati kepercayaan-kepercayaan yang suci. Mereka membentuk suatu hubungan antara setan dan tentara-tentara yang benar. Agar melalui perantaran ini musuh itu senantiasa bekerja untuk mencuri hati tentara-tentara Kristus. Ya. Saudara, bacaan ini mau menunjukkan bahwa kita tidak boleh punya khawatir. Tidak ada waktu untuk kita disia-siakan. Ya, tidak ada waktu kita untuk disia-siakan. Kiamat sudah dekat. Jalan untuk menyebarkan kebenaran dari satu tempat ke tempat lain akan dipenuhi dengan bahaya di kiri kanan. Segala sesuatu akan ditempatkan untuk menghalangi jalan para pembawa kabar Tuhan. Agar apa yang dapat mereka lakukan sekarang tidak dapat lagi mereka lakukan kemudian. Nah, ya, jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang, itu nanti nggak bisa kita lakukan lagi. Itulah pekerjaannya dari setan. Kita harus giat mencari jalan yang cocok secepat mungkin. Berdasarkan terang yang dinyatakan Allah kepada saya tahu bahwa kuasa kegelapan berusaha meningkatkan tipu dayanya. Dan dengan liciknya, setan menghampiri mereka yang sekarang sedang tertidur. Bagaikan serigala yang siap menerkam mangsanya. Kepada kita kini telah diberikan amaran untuk disampaikan. Pekerjaan yang boleh kita lakukan sekarang, tetapi nanti akan dipenuhi oleh banyak kesusahan di luar dugaan kita. Ya, ini Nyonya sudah mengingatkan bahwa di depan ini perjalanan kita tidak mudah. Allah menolong kita supaya tetap berada dalam terang, bekerja dengan mata yang tertuju kepada Yesus, pemimpin kita, dan dengan sabar bersungguh-sungguh bertahan maju untuk mencapai kemenangan. Allah memanggil dan membangunkan semua, para pendeta dan anggota jemaat, seluruh penghuni surga waspada. Sejarah dunia dengan cepat akan mendekati akhirnya. Kita berada di tengah-tengah malapetaka akhir zaman. Malapetaka yang lebih dahsyat ada di hadapan kita. Namun kita belum bangun. Kemalasan dan tidak bersungguh-sungguh dalam pekerjaan Allah sangat mengerikan. Ketidaksadaran ini berasal dari setan. Ya, saudara, sedihnya dikatakan apa di sini? Namun kita belum bangun. Menyawat nulis di tahun 18-an nih, sampai tahun 2026 kita juga ternyata belum juga bang. Bayangin udah berapa ratus tahun bacaan ini. Ya, dari tahun 1800-an sampai di 2026 belum bangun-bangun juga kita. Ya, ayo saudara, 2026 adalah awal kita untuk memulai karena waktu sudah tidak ada lagi.
Ya, sudah nggak ada lagi tuh kayak tadi di depan. Dikatakan waktu sudah sangat singkat. Setan mempunyai 1.000 senjata terselubung yang akan dikeluarkan untuk melawan umat Allah yang setia dan memelihara hukum untuk memaksa mereka melanggar bisikan kalbu. Jadi setan punya 1.000 senjata. Hati-hati. Jadi kalau kita nggak membangun kewaspadaan dengan membaca, membiarkan mengikuti roh kebenaran, ya, terus mempelajari, terus memanfaatkan waktu, ya, setan punya 1.000 senjata. Oke, hati-hati, ya. Sekarang saya mau ngajak saudara baca yang warna merah. Ini sengaja warnanya saya kasih warna merah karena saya mau ngajak Anda berpikir sama-sama. Ini bacaan yang paling terakhir kalau nggak salah ya. Biarlah mereka yang rindu untuk disegarkan pikirannya dan diajar dalam kebenaran mempelajari sejarah gereja yang mula-mula, selama, dan segera setelah hari Pantekosta itu. Pelajarilah dengan cermat pengalaman Paulus dan rasul-rasul lainnya dalam kitab-kitab kisah para rasul. Karena umat Allah pada zaman kita ini harus melalui pengalaman yang serupa. Saya kasih warna merah. Saya mau tanya sama saudara, apakah bacaan Nyonya White ini kira-kira memang harus kita rasakan semuanya? Ya, oke. Ya, apakah kita harus rasakan juga setelah kesusahan-kesusahannya Paulus setelah dia dapat roh suci hujan awal? Ini makanya saya kasih warna merah, karena bacaan ini membuat saya bertanya, apakah kita juga harus merasakan kesusahan-kesusahan rasul-rasul ketika mereka sudah dapat roh suci hujan awal? Ya, kita baca lagi kembali. Pelajarilah dengan cermat pengalaman Paulus dan rasul-rasul lainnya dalam kitab kisah para rasul. Karena umat Allah pada zaman kita ini harus melalui pengalaman yang serupa. Pada zaman kita ini. Jadi artinya sebelum kita dapat roh suci hujan akhir. Ketika kita sudah dapat roh suci hujan akhir pun nggak ada lagi kesusahan-kesusahan yang seperti para rasul-rasul rasakan. Yang dapat kesusahan itu adalah buah-buah kedua. Bagaimana ini bacaan ini? Ya, apa iya kita harus merasakan seperti aniaya yang seperti disalib di bawah lah segala macam, kesusahannya Paulus di penjara lah segala macam. Kita akan saksikan di dalam perjalanan hidup rohanian kita di depan. Ya, artinya kita hanya bisa melihat bacaan ini sementara kita terima, tapi kita bisa berwaspada bahwa perjalanan kita ke depan bukan perjalanan yang mudah. Jadi kalau kita katakan selamat tahun baru, kita perlu hati-hati karena bukan selamat yang kita akan hadapi. Tapi kalau kita belum juga menjadi manusia yang Kristen, ya, maka kita berbahaya. Kita belum bisa mengatakan selamat. Oke, kira-kira mungkin demikian. Ada yang mau komentar? Mungkin 15 menit yang terakhir saya akan membacakan sebuah contoh tentang percaya dan kurang percaya. Inilah lanjut kepada bacaan yang berikutnya. Saya nggak punya waktu cukup untuk membacakan lebih banyak lagi, tapi saya mau membacakan satu saja ini untuk kita semua. Ya, jadi betapa mengerikannya yang warna merah tadi, kita juga akan mengalami kesusahan-kesusahan seperti rasul-rasul, walaupun rasul-rasul sudah dikasih kuasa roh suci hujan awal, sedangkan kita belum dikasih kekuatan apapun, tapi kita harus merasakan pengalaman yang sama seperti yang tadi dirasakan oleh Yesus dan rasul. Nah, kita amati saja seperti apa itu tadi. Ini mudah-mudahan 15 menit saya bisa selesaikan bacaan ini. Ya, ini ada 3 lembar. Ya. Mari kita baca pelan-pelan. Sebuah contoh pelajaran tentang percaya dan kurang percaya. Ini contoh. Kalau tadi itu amaran Nyonya White, kali ini kita bicara tentang contoh. Ya. Pelajaran apa tentang contoh yang kita ambil di sini? Yaitu tentang bisa nggak sih orang kurang percaya itu tetap diberkati oleh Tuhan?
Nah, itu yang menjadi sebuah pertanyaan yang kita akan dapat jawaban dari bacaan ini. Bisa tidak kalau kita kurang percaya, kita ragu-ragu, kan yang tadi kita bicarakan tentang khawatir dan takut, ya bisa nggak kita khawatir dan takut itu tetap juga Tuhan akan memberkati kita? Mari kita dapatkan jawabannya di dalam bacaan ini, ya. Sementara mereka menunggu di kaki gunung, seorang ayah membawa anaknya laki-laki kepada mereka dengan maksud supaya dilepaskan dari penyakit gila babi yang menyiksakan dia. Ya, jadi ada seorang ayah datang ke murid-muridnya Yesus. Ya, dia bawa anaknya yang terkena penyakit gila babi yang sudah menyiksa dia tahunan. Ya, jadi dia mau minta tolong supaya disembuhkan anaknya ini. Mari kita baca yang dihitamkan. Kuasa atas roh jahat, yaitu kuasa untuk mengusirkannya, ya. Jadi penyakit gila babi ini adalah kerasukan setan. Nanti tinggal kita baca di bawah. Kuasa atas roh jahat, yaitu kuasa untuk mengusirkannya, telah dianugerahkan kepada murid-murid ketika Yesus mengutus ke-12 murid untuk memasyurkan Injil di Galilea. Saya sengaja besarkan itu kata-kata telah dianugerahkan. Jadi artinya saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian bahwa murid-murid Yesus waktu itu sudah dikasih kemampuan untuk mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit. Ya, kita lanjut. Ketika mereka keluar dengan iman yang teguh, roh-roh jahat mentaati perintah mereka. Itu kalau mereka datang dengan iman yang teguh. Roh jahat mentaati perintah mereka. Roh jahat itu keluar. Roh jahat itu mentaati perintah mereka, diusir, suruh pergi dari seseorang, dia akan keluar ketika imannya teguh dari murid-muridnya. Tapi berikut ini kita baca. Sekarang dalam nama Kristus, mereka memerintahkan roh yang menyiksa itu meninggalkan mangsanya. Jadi meninggalkan anak laki-laki dari seorang ayah ini. Ya, dalam nama Kristus katanya. Mereka memerintahkan roh yang menyiksa itu meninggalkan mangsanya. Ya, tetapi setan hanya mengejek mereka dengan menunjukkan kuasanya sekali lagi. Murid-murid yang tidak sanggup menjelaskan kekalahan mereka merasa bahwa mereka sedang mendatangkan kecelaan atas diri mereka sendiri dan guru mereka. Jadi ini murid-murid ini ada 9. Nanti kita baca di bawah. Jadi 9 murid ini dalam nama Kristus dia mengusir setan. Ternyata tidak berhasil. Ya, kata-kata yang di atasnya kita baca ketika mereka keluar dengan iman yang teguh, roh jahat mentaati perintah mereka. Tetapi sekarang ini murid-murid ini dengan nama Kristus tidak berhasil mengusir setan, sampai diejek sama setan. Ya. Artinya apa? Artinya mereka ini tidak dengan teguh dia mengusir setan. Ya. Jadi ketika mereka tidak teguh mengusir setan, berhasil tidak dia mengusir setan? Jawabannya tidak. Dan karena tidak berhasil itu, si murid-murid ini tidak sanggup menjelaskan kekalahan mereka. Ya, merasa bahwa mereka sedang mendatangkan kecelaan atas diri mereka sendiri dan gurunya. Jadi memalukan Yesus juga. Jadi mereka bingung nih 9 orang murid-muridnya ini. Ya. Terus yang 3 orang lagi kemana? Nah, kita lanjut. Di antara orang banyak itu terdapatlah ahli Taurat yang banyak menggunakan kesempatan untuk merendahkan mereka. Sambil mengerumuni murid-murid itu, mereka melancarkan pertanyaan kepada mereka. Sambil berusaha membuktikan bahwa mereka dan guru mereka adalah penipu. Ya, jadi karena gagal dibilang penipu. Rabi-rabi mengumumkan dengan nada kemenangan bahwa disinilah terdapat suatu roh jahat yang baik. Murid-murid maupun Kristus sendiri tidak dapat mengalahkannya. Nah, jadi sombonglah si orang-orang ini ya. Orang banyak mempunyai kecenderungan untuk memihak para ahli Taurat. Nah, jadi orang-orang itu akhirnya lebih banyak condong memihak kepada orang-orang ahli Taurat. Dan suatu perasaan penghinaan dan ejekan meliputi orang banyak itu. Coba lihat.
Nah, yang berikutnya kita baca paragraf berikutnya, ya. Tetapi tiba-tiba tuduhan itu pun berhenti. Nah, jadi ini murid-murid ini 9 orang itu tanpa ada Yesus di antara mereka. Tetapi tiba-tiba tuduhan itu pun berhenti. Yesus dan ketiga muridnya kelihatan sedang datang. Nah, ya. Dan dengan perubahan perasaan yang tiba-tiba orang banyak itu berbalik hendak berjumpa dengan mereka. Jadi kita lihat berbaliklah mereka dengan kedatangannya Yesus. Jadi artinya Yesus ini masih punya karisma. Ya, karismanya Yesus luar biasa. Dan sekarang tidak ada orang yang punya karisma seperti Yesus ini. Malam persekutuan dengan kemuliaan surga telah meninggalkan bekasnya pada juru selamat dan sahabat-sahabat. Pada wajah mereka terdapat suatu terang yang mengherankan orang yang memandangnya. Ahli Taurat mundur dengan ketakutan, sedangkan orang banyak menyambut Yesus. Jadi Yesus itu punya cahaya, ya, dengan bersama muridnya itu punya cahaya. Jadi ahli Taurat takut. Ya, kita lanjut. Jadi 3 orang ini kita tahu ya, kita udah tahu, yaitu Yohanes, siapa? Yohanes, Yakobus, sama Petrus. Ya, jadi yang 9 lainnya itu tidak ikut bersama Yesus. Ya, nanti kita akan ikuti kenapa kok sampai gagal dia mengusir setan di atas. Apa yang membuat dia gagal? Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap roh itu menyerang dia. Roh itu membantingnya ke tanah, membantingkannya ke tanah. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ya, jadi coba lihat, bikin malu kan 9 orang itu. Ya, oke kita lanjut. Yesus memandang di sekelilingnya kepada orang banyak yang termangu-mangu, ahli Taurat yang sedang mengkritik, serta murid-muridnya yang kebingungan. Ia membaca sifat kurang percaya dalam setiap hati, dan dalam suara yang dipenuhi kesusahan ia berseru, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Kemudian ia menyuruh ayah yang bersedih itu, "Bawalah anak itu kemari." Jadi coba lihat, Yesus marah kepada murid-muridnya. "Hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Jadi Yesus marah, "Buat apa aku udah capek-capek ngajarin kamu semuanya, kok kamu masih punya sifat kekurang percayaan?" Ya, di dalam 9 murid-muridnya Yesus ini. Ya, hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Kemudian ia menyuruh ayah yang bersedih itu, "Bawalah anak itu kemari." Ya, jadi gara-gara apa yang membuat kalah si murid-murid yang 9 orang ini tidak berhasil mengusir setan? Karena apa? Karena ragu-ragu. Karena apa? Karena khawatir. Yang nyambung dengan bacaan kita yang tadi. Karena apa? Karena kurang percaya. Jadi kalau kita kurang percaya, kira-kira kita akan menang nggak? Kalau murid-murid Yesus saja tidak menang, mungkinkah kita menang? Maka saudara dan saya, apakah masih mau mempertahankan kurang percaya tersebut? Masihkah saudara mau mempertahankan kurang percaya? Ataukah harus percaya? Seperti Petrus tadi, karena kurang percaya, karena ragu-ragu dia tenggelam. Itu seperti Daniel, Ayub, Musa, Daud, ya, Yusuf dan segala macam. Adakah dia kurang percaya? Tidak ada sama sekali. Ya, maukah kita tetap mempertahankan kurang percaya? Ya, teruskah kita mau khawatir, takut? Bacaan ini memberikan jawaban. Kita lanjut. Anak itu dibawa dan ketika mata juru selamat memandang dia, roh jahat itu mencampakkan dia ke tanah dalam kekejangan dan menyedihkan. Ia terbaring berguling-guling dan mulutnya berbuih. Jeritannya memecah udara yang bunyi yang aneh. Sekali lagi putra kehidupan dan putra kuasa kegelapan telah bertemu di medan pertaruhan.
Kristus dalam memenuhi tugasnya untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, setan berusaha menahan mangsanya di bawah kuasanya. Malaikat-malaikat terang dan rombongan malaikat yang jahat yang tidak kelihatan itu sedang berada di dekatnya untuk melihat pertarungan itu. Sesaat lamanya Yesus membiarkan roh jahat itu menunjukkan kuasanya, supaya orang-orang yang melihatnya mengerti akan kelepasan yang hampir diadakan. Orang banyak menonton dengan menahan napas, dan ayah ini melihat dengan derita yang penuh harapan bercampur ketakutan. Ya, lihat, dia penuh harapan, ya, bercampur ketakutan. Coba. Yesus bertanya, sudah berapa lama ia mengalami ini? Ayah itu mengisahkan tentang tahun-tahun penderitaan yang panjang itu. Dan kemudian seakan-akan ia tidak dapat menanggung lebih dari itu. Ia pun berserulah, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jika engkau dapat, pada saat itu pun ayah itu meragukan kuasa Kristus. Nah, coba lihat. Jadi kita lihat 9 murid Yesus tadi ragu. Sekarang ini bapaknya pun ragu dengan kata-kata jika engkau dapat. Jadi kata-kata jika engkau dapat itu menunjukkan ada keraguan di dalam diri si ayah ini. Ya, kita terus baca. Pada saat itu pun ayah itu meragukan kuasa Kristus. Jadi ketika si ayahnya ragu, bisa nggak disembuhkan? Diusir setan dari anaknya ini? Jawabannya akan sama seperti 9 murid-muridnya tadi. Sekarang kita lanjutkan bacaan kita. Yesus menjawab, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak kurang kuasa di pihak Kristus. Penyembuhan anak itu bergantung pada iman ayah itu. Dengan mencucurkan air mata karena menyadari kelemahannya sendiri, ayah itu menyerahkan dirinya pada kemurahan Kristus. Dengan seruan, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Ini ceritanya dipotong ya, hitungannya sedemikian singkatnya. Gak mungkin orang baru dalam beberapa detik tiba-tiba jadi percaya. Ya ini mungkin ada cerita yang dipotong. Ya, karena untuk pembelajaran kepada kita tidak semuanya disampaikan. Ya, jadi artinya di sini kita bisa lihat kalau kita tidak percaya keajaiban atau pekerjaan yang Tuhan mau sediakan bagi kita itu tidak akan pernah berhasil kepada kita. Jadi kita harus benar-benar percaya. Yesus berpaling kepada si penderita dan berkata, hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari dada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Terdengarlah suara suatu teriakan, suatu pergumulan yang memilukan. Ketika setan itu keluar, tampaknya ia hampir merenggut nyawa si korban. Kemudian anak itu terbaring dengan tidak bergerak dan tampaknya tidak bernyawa lagi. Orang banyak berbisik, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangannya. Dan setelah mengangkat dia, diserahkannya anak itu kepada ayahnya dalam keadaan sehat, pikiran, dan tubuh. Ayah dan anak memuji nama pelepas mereka. Orang banyak pun tercenganglah akan kemuliaan Allah itu. Sementara ahli-ahli Taurat yang sudah dikalahkan dan patah hati itu pun berbalik dengan perasaan muram. Ya, jadi artinya kepercayaan dari bapaknya itu bisa merubah segala-galanya. Yang 9 murid-muridnya tidak berhasil, dengan kepercayaan dari bapaknya bisa membuat berhasil. Tapi kalau bapaknya nggak percaya juga, akhirnya tidak juga. Tuhan mampu, Tuhan tidak akan mau membuat suatu pekerjaan yang terbaik bagi bapaknya ini. Ya, kita lanjut. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Betapa banyaknya jiwa yang dibebani dosa telah menggemakan doa seperti itu. Ya, jadi banyak orang berdoa seperti itu. Dan kepada semuanya jawaban juru selamat yang penuh belas kasihan ialah tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, sekali lagi ya, kita harus ingat tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Masih juga kita mau tidak percaya, masih kita mau ragu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya.
percaya itulah yang menghubungkan kita dengan surga. Jadi percaya itu yang membuat kita ada hubungan dengan surga dan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk mengatasi kuasa kegelapan. Jadi percaya itu, ya, dapatkanlah kepercayaan itu. Dalam Kristus Allah sudah menyediakan ikhtiar untuk menaklukkan setiap sifat yang berdosa dan melawan setiap pencobaan. Bagaimana kerasnya sekalipun, tetapi banyak orang merasa, saya kasih warna merah, bahwa mereka kekurangan iman. Dan itulah sebabnya mereka menjauhkan diri dari Kristus. Ya, jadi karena merasa kekurangan iman, ya. Jadi kan kita tahu bahwa setan kalau bekerja kepada umat Allah caranya apa? Dia buat tawar hati. Tapi kalau kepada yang orang-orang Advent, dia dibikin tinggi hati. Ya, jadi kita ini banyak yang menggunakan perasaan dan kita jadi tawar hati. Kita lanjut. Biarlah jiwa-jiwa ini dalam ketidaklayakan mereka yang tidak berdaya itu menyerahkan diri. Nah, saya hitamkan menyerahkan diri pada kemurahan juru selamat mereka yang penuh belas kasihan. Jadi kita harus menyerahkan diri. Jangan memandang kepada diri sendiri. Ya, jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu karena kita melihat kepada diri sendiri, melainkan kepada Kristus. Ia menyembuhkan orang sakit dan membuangkan setan ketika ia berjalan di atas manusia adalah penebus yang sama yang berkuasa dewasa ini tuh. Jadi penebus yang sama yang berkuasa dewasa ini. Iman datang oleh sabda Allah. Sebab itu peganglah janjinya. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Rendahkanlah dirimu di kakinya dengan seruan. Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Engkau sekali-kali tidak akan binasa sementara engkau melakukan hal ini. Sekali-kali tidak. Lihat, ya. Kita sudah lihat ya. Jadi sekali-kali tidak. Jadi kita harus percaya, tolonglah aku kurang percaya ini. Ya, kita harus sama seperti seorang ayah tadi yang meminta tolong kepada Yesus. Ya. Nah, kita sekarang lihat jawabannya kenapa 9 orang itu gagal. Ke-9 murid-murid merenungkan betapa pahitnya kegagalan mereka sendiri dan ketika Yesus sudah bersama-sama lagi dengan mereka dalam keadaan terasing, mereka bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Yesus menjawab mereka, "Karena kamu kurang percaya." Ya, jadi karena kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali yang berdoa dan berpuasa. Kurang iman mereka yang menjauhkan mereka dari simpati yang lebih dalam kepada Kristus. Entah kelalaian dalam penghargaan mereka terhadap pekerjaan yang suci yang dipercayakan kepada mereka telah menyebabkan kegagalan mereka dalam pertentangan dengan kuasa kegelapan. Jadi karena kurang percaya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa dia kurang percaya? Apa yang menyebabkan dia kurang percaya? Kita baca yang berikutnya nih. Perkataan Kristus yang menunjukkan kepada kematiannya telah membawa kesedihan dan kebimbangan dan pemilihan ketiga murid itu untuk menemani Yesus ke gunung telah membangkitkan kecemburuan ke-9 murid lainnya. Itu saya warnaikan merah. Ya. Jadi apa yang membuat mereka ragu, tidak percaya? Karena ada kecemburuan. Ya. Jadi kalau saudara punya iri hati, dengki di dalam diri Anda, itu akan menciptakan keraguan kepada saudara, menciptakan kekurang percayaan kepada Tuhan. Ya, jadi benar-benar umat Allah itu harus perfect, harus sempurna. Seperti seorang kaya tadi itu harus dia berusaha mengatasi kekurangannya dia. Ya, jadi kalau ada satu saja kelemahan itu akan membuat kegagalan. Gantinya menguatkan iman mereka melalui doa dan renungan pada perkataan Kristus, mereka telah merenungkan perasaan tawar hati dan kesedihan pribadi. Dalam keadaan kegelapan ini, mereka telah berusaha bergumul dengan setan. Nah, jadi bagaimana dia bisa menang? Orang dia lagi tawar hati dengan lagi ragu-ragu, terus dia berperang dengan setan. Maka demikian juga kita. Kalau kita terus saja masih ragu, masih khawatir, masih ketakutan,
nanti kita bagaimana hidup kita, apakah kita bisa makan kah atau bagaimana. Ya, jangan pernah harap kita akan menang. Ini sebuah contoh bacaan yang barusan ini memberikan jawaban kalau kita punya keraguan, kekurang percayaan, mungkinkah Tuhan akan membantu kita? Jawabannya tidak. Ya, kira-kira mungkin ini sebagai bacaan terakhir pada hari Sabat ini. Ya, nanti kita akan lanjutkan di dalam bacaan yang berikutnya pada 2 Sabat yang akan datang. Mungkin kita akhiri Sabat ini. Boleh Victor berdoa bagi kita.